Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Ezra dari kelas 9 absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sekaligus menunjukkan bagaimana cara kerja dari motor listrik sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dengan gaya magnetik yang ada dalam suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Lalu, apa itu motor listrik? Motor listrik adalah suatu alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, atau bisa disebut juga dengan energi gerak. Lalu motor listrik ini dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga, contohnya seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan juga penyedot debu. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk membuktikan prinsip gaya Lorentz yang terjadi pada motor listrik. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan.
Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah gulungan kumparan konduktor ditempatkan di daerah medan magnet yang kemudian kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik dari suatu sumber arus, yaitu baterai. Gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar pada kumparan tersebut. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Jika kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang lilitan kawat semakin besar, maka akan semakin besar pula gaya Lorentz yang dihasilkan. Sekian video percobaan motor listrik sederhana dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Denny. Sekarang saya Hatudarin kelas 9 absen 9 akan membuat motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan pada pompa air, mesin cuci, kipas angin, dan penyedot debu. Motor listrik juga bekerja dengan gaya Lorentz. Kumparan yang ditempatkan pada medan magnet, kemudian dialiri arus listrik, hingga menyebabkan gaya Lorentz pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Tujuan percobaan ini adalah untuk membuat motor listrik sederhana yang bekerja dengan gaya Lorentz. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah pertama baterai. Di sini saya menggunakan yang tegangannya 1,5 volt. 3 helai kawat tembaga yang saya ambil dari dalam kabel. Sebuah pensil bulat untuk tempat menggulung kawat tembaga. 4 buah magnet yang akan dijadikan 2 pasang. Yang ada tanda putih adalah kutub utara. Selotip untuk menempel peniti pada baterai. Dan terakhir 2 buah peniti logam. Langkah pertama, saya mengambil kawat tembaga dan menggulungnya pada pensil yang bulat. Di sini saya melakukan sekitar 3 gulungan hingga kedua ujung kawat sama panjang. Kemudian melepaskan kawat dari pensilnya. Setelah itu, gulungan ditekan supaya berbentuk lebih bulat dan kedua ujung kawat diatur supaya posisinya di bagian tengah bulatan kawat. Bagian ujung kawat juga bisa ditekan-tekan supaya benar-benar rata. Hasil akhirnya seperti ini. Langkah kedua, lekatkan kedua peniti logam pada kedua sisi baterai menggunakan selotip. Pastikan bagian yang berlubang menghadap atas dan kedua peniti menghadap arah yang sama. Pastikan juga kedua ujung peniti yang lainnya melekat pada baterai dengan kokoh supaya arus listrik bisa mengalir dengan lancar dan mudah. Jika sudah, letakkan dan posisikan baterai supaya bisa berdiri dengan kokoh. Langkah ketiga, letakkan kumparan kawat di antara peniti dengan cara memasukkan kedua ujung kawat ke dalam lubang peniti. Jika setelah beberapa saat kawat terasa hangat, maka arus listrik dari baterai sudah mengalir. Kemudian letakkan 2 magnet yang berbeda kutub di atas dan di bawah kumparan. Kumparan kawat akan mulai berputar. Namun kekurangan motor listrik saya adalah kumparan terus-menerus bergeser ke samping sambil berputar, sehingga saya harus menggesernya sendiri supaya kumparan bisa tetap berputar dan tidak jatuh. Selanjutnya saya mencoba menjalankan motor listrik, tapi kini kedua ujung baterai dibantu dipegang oleh ibu saya. Motor listrik kini bisa berjalan dengan lebih lancar dan lama. Bisa jadi karena saat motor listrik dipegang, baterai dan peniti melekat lebih kuat daripada sebelumnya. Namun masalah yang sebelumnya tetap ada, yaitu kumparan yang terus-menerus bergeser ke samping sehingga saya harus menggesernya sendiri supaya kumparan bisa tetap berputar dan tidak jatuh. Kesimpulan: 1. Motor listrik sederhana dapat dibuat dengan baterai, kawat, tembaga, dan magnet. 2. Kumparan pada motor listrik dapat berputar karena adanya gaya Lorentz pada kumparan.
Gaya Lorentz ini dihasilkan ketika kumparan diberi arus listrik dan diletakkan di dalam medan magnet. 3. Besar kekuatan magnet dan posisi magnet dapat memengaruhi jalannya motor listrik. Sekian percobaan dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya mulai dengan dasar teori. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Dua komponen utama pada motor listrik adalah stator, yaitu bagian yang tidak bergerak, dan rotor, yaitu bagian yang bergerak atau berputar. Pada percobaan ini, statornya adalah magnet permanen, dan rotornya adalah cincin kawat tembaga. Prinsip kerja motor listrik merupakan penerapan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya aliran arus listrik dalam suatu medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, digunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar ini. Contoh pemanfaatan mesin listrik dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada alat-alat ini. Tujuan percobaan ini adalah pertama, menunjukkan cara kerja motor listrik sederhana, dan yang kedua, menjelaskan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Berikut adalah alat dan bahan untuk memulai percobaan. Pertama, tempelkan peniti di kedua kutub baterai dengan selotip. Dan tempatkan baterai dalam kotak agar tidak goyang. Langkah kedua, kawat tembaga dililitkan pada spidol untuk membentuk beberapa lingkaran cincin yang berfungsi sebagai kumparan. Kemudian, ikat cincin-cincin ini dengan sisa kawat di kiri dan kanannya. Ujung-ujung kawat tembaga dikerik dengan gunting agar lebih mudah dialiri arus listrik dari baterai. Langkah keempat, magnet koin ditandai nama-nama kutubnya dengan bantuan magnet batang yang sudah memiliki tanda utara dan selatan. Langkah kelima, masukkan ujung-ujung kawat kumparan ke dalam lubang peniti. Usahakan agar seimbang. Langkah keenam, tempatkan magnet di bawah kumparan. Lihatlah kumparan ini berputar. Mengapa kumparan dapat berputar? Sebagai tambahan, saya pasang kincir kecil dari kertas sehingga terlihat seperti kipas angin mini. Gerak putaran terjadi karena pada kawat kumparan mengalir arus listrik dan pada saat yang sama di sekitar kumparan terdapat medan magnet. Interaksi antara medan magnet dan arus listrik inilah yang menggerakkan kumparan itu. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Ke arah mana gaya Lorentz menggerakkan kumparan itu? Mari kita pahami arahnya dengan kaidah tangan kanan.
Halo semua, nama saya Thomas, kelas 9 absen 27, dan di video kali ini saya akan melakukan percobaan yang berjudul motor listrik sederhana. Pertama-tama saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Motor listrik biasanya digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pada percobaan kali ini ada dua bagian pada motor listrik, yaitu adalah stator dan juga rotor. Stator adalah bagian yang tidak bergerak. Nah, pada percobaan saya, statornya adalah magnet. Dan rotor adalah bagian yang bergerak. Nah, rotor pada percobaan saya adalah cincin kawat tembaga. Motor listrik bekerja berdasarkan gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gabungan muatan listrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya muatan listrik dan gaya magnetik. Gaya Lorentz dapat ditentukan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan yang tentunya akan menggunakan tangan kanan. Dan arah dari gaya Lorentz akan berbanding lurus dengan medan magnetik dan juga kuat arus listrik. Nah, saya akan memberikan dua contoh dan juga penjelasan mengenai kaidah tangan kanan. Ibu jari akan mengarah ke arah arus listrik dan keempat jari lain akan mengarah ke medan magnetik. Maka gaya Lorentz-nya adalah arah dari telapak tangan. Saya akan memberikan dua contoh, yaitu adalah seperti ini. Kuat arus listrik datang dari kiri ke kanan, medan magnetik dari belakang ke depan, maka gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Contoh lain, arus listrik datang dari kanan ke kiri, medan magnetik dari bawah ke atas, maka gaya Lorentz-nya adalah ke depan. Kutub magnet yang berbeda menghasilkan putaran yang berbeda. Hal ini disebabkan karena arah gaya Lorentz yang berbeda, yang dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Hal-hal yang mempengaruhi kecepatan dari cincin kawat tembaga pada percobaan motor listrik sederhana ini adalah jumlah lilitan kawat, kuatnya arus listrik, dan kuat medan magnetik. Ketiga hal tersebut jika semakin besar maka akan menjadi lebih cepat pada cincin kawat tembaganya. Setelah saya melakukan percobaan, sebenarnya jumlah lilitan pada kawat tembaga itu saya kurangi karena jika semakin besar malah tidak jalan. Hal ini bisa disebabkan karena saya kurang mengkerik bagian ujung dari cincin kawat tembaganya, ataupun karena arus listrik dari baterai yang kurang mengalir dengan kuat. Dan bisa saja dari bobotnya yang terlalu berat sehingga magnet tidak bisa membuatnya berputar. Nah, tujuan dari video ini adalah membuktikan ketiga hal tadi. Apakah jika kuat arusnya semakin kuat, medan magnetnya semakin kuat, dan juga jumlah lilitannya semakin banyak, apakah akan semakin cepat? Kita akan melihat pada video kali ini. Dan untuk langkah dan juga bahannya, langsung saja kita simak video berikut. Berikut adalah bahan-bahannya. Pertama-tama ada kawat tembaga sebagai rotor yang akan dibuat membentuk cincin, lalu ada baterai sebagai arus listrik, lalu ada peniti untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke kawat tembaga, lalu ada kotak tempat untuk menaruh baterai agar tidak bergerak atau bisa stabil, lalu ada magnet untuk sebagai medan magnetnya, lalu ada selotip dan juga gunting untuk menempelkan peniti pada baterai, dan terakhir ada kardus, ini sebagai tempat untuk mengkerik ujung dari cincin kawat tembaga. Pertama-tama, gulung kawat tembaga pada spidol untuk membentuk cincin. Kemudian kerok ujung kawat cincin tembaga sampai ujungnya warnanya menjadi seperti silver dan isolatornya benar-benar hilang. Tempelkan kedua buah peniti pada ujung kutub baterai dan pastikan peniti menempel dengan kuat. Masukkan baterai ke dalam kotak agar baterai bisa stabil dan tidak goyang.
Kaitkan cincin kawat tembaga pada kedua buah peniti. Langkah terakhir adalah kalian dekatkan dua buah magnet dengan kutub yang berbeda ke dekat cincin kawat tembaga dan lihat hasilnya. Pada percobaan kali ini, saya telah mencoba beberapa variabel, yaitu mengganti bentuk dan bahan magnet, serta mengganti polaritas kutub magnet. Pada percobaan pertama, saya menggunakan magnet neodymium, yaitu magnet terkuat yang saya punya. Karena medan magnet yang lebih besar, maka cincin berputar sedikit lebih cepat. Namun, magnet lain juga dapat memutar cincin dengan cukup cepat bila posisinya tepat. Saya juga telah mengubah posisi magnet, mulai dari di antara kawat, di bawah kawat, di atas dan bawah kawat, dan juga posisi-posisi lainnya yang bisa dilihat di video ini. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah, walaupun menggunakan satu kutub magnet, cincin masih bisa berputar. Semakin kuat medan magnet, semakin cepat putarannya, dan posisi magnet yang berubah akan menghasilkan kecepatan putaran yang sama saja. Berdasarkan teori, lilitan semakin banyak akan mempercepat putaran, tetapi kenapa pada percobaan saya tidak? Hal ini disebabkan oleh berat dari cincin yang membuat magnet tidak mampu memutarkan cincin.